Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tufarel Anargia Putra Ardana. Saya selaku sebagai ketua kelompok bagi kelompok kami, di sini akan menjelaskan tentang esai kami yang dinamai teknologi sebagai alat transformasi pendidikan. Nah, saudara-saudari, coba kita bayangkan sebuah negara Indonesia di mana setiap individu dan rakyat itu tidak perlu memandang tempat tinggal atau latar belakang. Itu memiliki akses informasi dan pembelajaran yang sama. Dan bagaimana kalau saya beritahu kepada Anda bahwa angan-angan tersebut itu bisa direalisasikan. Sebagai contoh mudahnya ya, ini saya berikan Gojek, aplikasi Gojek. Nah, Gojek meskipun ya tidak begitu merevolusionerkan karena sudah ada Uber di Amerika, itu tetap saja merevolusionerkan jasa ojek itu di Indonesia. Ya, kalau kita lihat loh ya, Gojek itu sangat berjasa. Kenapa? Karena tidak hanya untuk kita untuk memesan makanan dan tidak juga untuk alat transportasi kita. Tapi Gojek ini bisa juga digunakan oleh rakyat-rakyat kita sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dan upah. Nah, kita lihat kan bahwa penggunaan teknologi ini makin saja berkembang, dan juga ada banyak lagi cara kita untuk mengimplementasikan teknologi yang berkembang ini untuk menyejahterakan negara kita. Kita kasih contoh lagi, ada tadi contoh aplikasi Gojek yang saya berikan. Seperti guru menggunakan aplikasi Quizizz atau Kahoot yang berbasis kuis-kuis yang bisa membuat pembelajaran yang dulunya menghafal itu lebih menyenangkan bagi siswa-siswa tersebut. Ada lagi juga aplikasi seperti Brainly dan Zeus. Nah, aplikasi tersebut tidak hanya membantu mahasiswa dan siswa dalam mengerjakan masalah dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, tapi kalau menurut saya sendiri loh ya, Quizizz ini juga membantu saya dalam mempelajari lebih dalam bagaimana cara menjelaskan materi-materi yang telah diberikan oleh guru saya kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Quizizz dalam pertanyaan Zeus dan Brainy tersebut. Nah, apalagi ya? Itu saja menurut saya ya. Nah, bagaimana? Seru kan teknologi itu? Selanjutnya, untuk penjelasan lebih rincinya tentang aplikasi teknologi untuk pendidikan nasional akan saya berikan kepada teman saya yang ternama Denzel Jonathan Iskandar. Jonathan, tolong dipersilakan. Selamat siang, hari ini saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk menjelaskan mengenai kesimpulan dari esai yang telah kami buat. Jadi, kesimpulan dari esai kami yaitu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Teknologi yang semakin berkembang pesat dapat menjadi alat yang sangat efektif dan mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Dalam sektor pendidikan, misalnya, teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sistem e-learning, aplikasi pendidikan, serta kelas visual yang memungkinkan pelajar dan guru untuk mengakses materi dan sumber belajar secara lebih mudah dan luas. Di bidang pertanian, teknologi seperti drone dan aplikasi cuaca dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional dan memberikan solusi bagi sektor agraris Indonesia yang sangat vital. Selain itu, digital UMKM dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional melalui platform e-commerce dan media sosial.
Teknologi juga berperan penting dalam pengembangan energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu Indonesia beralih menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D serta dukungan terdapat startup berbasis teknologi juga sangat penting untuk mendorong inovasi lokal yang dapat menyelesaikan berbagai masalah nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, untuk mencapai visi tersebut, sangat diperlukan adanya sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan penerapan teknologi. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan baik dan kritis serta dapat menghindari dampak negatif seperti penyebaran berita hoax dan penyalahgunaan informasi. Dengan manfaat teknologi secara maksimal dan bijaksana serta dengan kerjasama yang solid antara berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara yang lebih maju, berdaya saing tinggi di tingkat global dan tetap menjaga serta mengembangkan kreativitas lokal yang dimiliki. Teknologi mengharuskan bukan hanya dianggap sebagai alat, melainkan sebagai kekuatan transformasi yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjadikan teknologi sebagai pendorong kemajuan bangsa dan akan membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat seluruh Nusantara. Sekian, terima kasih. Nah, bagaimana penjelasan teman saya tadi? Cukup menjelaskan dan rinci kan? Nah, mungkin kalau kita lihat lah ya, wah teknologi ini bisa banget ya untuk memperbaiki bangsa kita. Tapi teknologi itu hanya, kalau bisa saya bilang, bisa bermata dua, dimana pro-nya banyak, konnya juga banyak. Tapi akan saya jelas dikit-dikit kontranya ya, seperti penyalahgunaan teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Dafa Titra Akila Fikri. Dafa, tolong diperjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan dan tantangan. Pemanfaatan teknologi tidak semuanya baik. Tentunya terdapat banyak penyalahgunaan yang berdampak negatif, seperti banyaknya konten dan berita hoax yang bertebaran di dunia maya. Berita hoax tersebut pun dengan sangat mudah mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya, di daerah terpencil, yang dimana berita hoax ini ditelan mentah-mentah oleh masyarakat dikarenakan kurangnya edukasi mengenai cara mencerna informasi dan mengetahui cara membedakan informasi palsu dan informasi yang benar. Selanjutnya, edukasi dan pendidikan di daerah terpencil pun juga masih sangat kurang merata, di mana perkotaan mendapatkan pendidikan yang lebih mumpuni dan lebih memadai, dan tidak seperti daerah terpencil yang dimana tidak setiap daerah mempunyai tingkat pendidikan yang sama. Ada beberapa cara yang kita dapat lakukan menggunakan teknologi ini. Contohnya adalah seperti memendanai untuk sebuah alat perangkat seluler yang dapat digunakan oleh para pelajar atau guru untuk mengajari dan belajar agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya Indonesia itu bisa maju dengan menggunakan teknologi. Oke, Indonesia bisa maju dalam menggunakan teknologi dengan beberapa cara untuk dikembangkan. Contohnya saja seperti yang pertama. Yang pertama adalah melalui digitalisasi UMKM. Teknologi dapat membantu UMKM untuk berkembang melalui digitalisasi. Dengan memanfaatkan platform e-commerce dan platform digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, pelatihan tentang pemasaran digital
dan penggunaan media sosial untuk promosi dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal dan dapat mengembangkan produk UMKM dari daerah tersebut. Lalu, yang kedua, dapat melalui transformasi di bidang pertanian Indonesia. Sebagai negara agraris, dapat memanfaatkan teknologi seperti drone untuk pemantauan lahan. Aplikasi cuaca untuk perencanaan tanaman, ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi biaya operasional yang akan terjadi. Selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan berbasis teknologi di daerah pelosok. Akses pendidikan yang belum merata ini dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti e-learning menggunakan media internet. Dan seperti yang sudah terjadi seperti kelas virtual. Pemerintah dapat menyediakan akses internet murah atau internet gratis di daerah pelosok, sehingga siswa dan masyarakat dan guru yang berada di daerah pelosok dapat mengakses sumber belajar online yang sangat banyak. Yang keempat adalah energi terbarukan dengan teknologi modern. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air. Dengan memanfaatkan teknologi modern, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau. Selanjutnya, yang kelima adalah penelitian serta pengembangan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi terutama di universitas dan institusi lokal dapat mendorong inovasi dukungan terhadap startup berbasis teknologi, juga dapat meningkatkan lapangan kerja baru, serta memberikan solusi untuk berbagai tantangan nasional yang akan terjadi. Nah, bagaimana penjelasan dari kedua teman saya tadi itu? Seperti yang saya beritahu tadi, teknologi adalah pisau yang bermata dua, di mana pro-nya banyak, kontranya juga banyak. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai pemuda-pemuda bangsa untuk merealisasikan teknologi untuk mempersejahterakan negara kita yang tersayang ini. Mungkin itu saja dari saya selaku ketua dari kelompok kami. Iputufarel Anargia Putra Ardana signing off. Peace.